adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi sama ibu dengan kakak. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Hebat semua? Semuanya sehat ya? Amin. Yuk hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Yuk kita bangkit berdiri, menyanyikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Ikuti gerakan ibu sama kakak ya. Yuk. Sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang selalu menyertai kami hari lepas hari. Pada hari ini, pada pagi hari ini, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan berkati dan sertai ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir, supaya kami bersuka cita memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibu mau tanya, Tuhan itu besar apa enggak? Tuhan besar, mujizatnya luar biasa, bahkan melebihi segala apapun. Yuk kita menyanyi lagu Tuhan kita besar. Di
adik-adik, kalau adik-adik anak-anaknya Tuhan Yesus harus menurut kepada sama-sama papa terlebih Tuhan. Nah, juga mendengarkan selalu nasihat dari orang tua. Nah, yuk kita mau nyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Yuk kita ikuti gerakannya Ibu ya. Ayo berdiri semua ya. Orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita siapkan hati kita, duduk yang manis, kita mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Firman-Nya Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Buka hatiku untuk firman-Mu, ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Nya Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk Kak, berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong bimbing kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Yuk, adik-adik semuanya ambil Alkitab ya. Udah, jadi ambil semua. Kita mau buka Alkitab ayatnya apa namanya? Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Nah, coba dibuka semuanya. Yohanes itu ada di perjanjian apa? Perjanjian baru. Pinter semuanya. Yuk. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Udah ketemu semua kan? Yuk kita baca bareng-bareng. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih.
yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, adik-adik, sekarang tutup dulu Alkitabnya ya. Untuk yang manis, dengarkan ibu mau bercerita. Nah, pada suatu hari adik-adik ada anak perempuan yang bernama Lala. Nah, ini gambarnya adik-adik. Lalanya lagi apa adik-adik? Oh, lagi nangis adik-adik. Nangis. Nah, kenapa ini Lala menangis ya adik-adik? Coba siapa yang suka menangis? Siapa yo? Nggak ada ya, pintar semuanya ada yang suka nangis ya. Nah, Lala itu menangis adik-adik. Menangis karena apa ya? Ayo siapa yang tahu kenapa Lala menangis? Ayo siapa? Siapa? Dinakali sama temennya? Oh bukan. Apa? Ayo siapa yang tahu? Nilainya jelek? Oh bukan juga. Apa ayo? Ternyata adik-adik Lala itu punya teman yang bernama siapa? Lulu adik-adik. Nah, Lulu itu adalah temannya Lala dari TK sampai sekarang sudah di SD, sama bareng-bareng terus, duduknya juga satu bangku juga bersama-sama terus. Kalau ngerjakan PR juga sama-sama. Nah, suatu saat ya adik-adik, Lulu itu harus pergi karena papahnya tugas kerjaannya dipindah ke luar kota. Jadi mau tidak mau harus berpisah dengan siapa? Dengan Lala. Nah gimana? Lalanya sangat sedih, Lulu juga sedih. Tapi Lala benar-benar sangat sedih adik-adik karena dia merasa putus asa, merasa sedih karena tidak akan lagi berjumpa dengan si Lulu. Nah terus Lulu bilang gini, "Jangan khawatir, suatu saat kita pasti bertemu kembali." Nah, tapi Lala tetap sedih adik-adik. Tiap hari dia kalau berangkat sekolah tidak pernah tersenyum, selalu murung aja, selalu sedih. Dia tidak mau cari teman yang baru karena dia sukanya sama Lulu. Nah, setelah beberapa bulan kemudian adik-adik, nah tiba-tiba Lulu datang kembali adik-adik. Nah, wajahnya Lala gimana adik-adik? Gimana? Wah, tersenyum lebar. Karena apa? Karena bertemu dengan sahabatnya yaitu Lala adik-adik. Nah, demikian ceritanya Ibu. Sekarang Ibu mau bercerita tentang apa tadi? Yang di kitab, di Alkitab yaitu Yohanes 20 ayat 18 tentang apa? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, sekarang Ibu mau membuat cerita. Ibu mau jadi Ibu Maria Magdalena. Nah, kakak nanti jadi Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, bentar ya.
Ibu mau pakai kerudung dulu ya. Nah, nih Ibu jadi Ibu Maria Magdalena. Pada pagi-pagi ya adik-adik, Ibu Maria berjalan. Pergi ke mana? Ke kubur nih adik-adik. Setelah dari kejauhan, lihat loh kuburnya kok kosong, udah kebuka. Aduh, sangat sedih. Ibu Maria sangat sedih. Kenapa? Coba aku lihat di dalam kubur. Hah, ternyata apa? Kosong. Kok enggak ada apa-apa ya? Terus langsung gimana? Apa adik-adik? Ibu Maria nangis, bersedih. Nah, tiba-tiba ada suara. Suara apa ya? Oh, kok ada orang? Terus Ibu Maria tetap nangis. Terus ternyata ada dua orang. Ada dua apa? Malaikat. Coba. Tapi Ibu Maria tidak tahu bahwa itu adalah malaikat. Lalu malaikat itu berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Iya, karena tuanku hilang. Dia tidak ada di kuburnya. Lalu Ibu Maria gimana jadi? Nangis lagi. Terus tiba-tiba ada siapa itu adik-adik? Nyata siapa adik-adik? Coba. Ibu, mengapa engkau menangis? Ibu Maria tidak tahu bahwa itu yang berkata siapa? Tuhan Yesus. Ibu Maria bilang gini, Bapak tolong, di manakah engkau sembunyikan Tuanku? Aku mau mengambilnya. Maria. Hah? Ternyata siapa itu adik-adik? Oh, Tuhan Yesus. Aduh, Rabuni, ternyata engkau. Terus? Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Begitu ya, tapi aku bahagia karena apa? Karena ternyata apa adik-adik? Tuhan Yesus sudah bangkit kembali. Nah, terus Tuhan Yesus berpesan apa adik-adik tadi di Alkitab? Ya apa? Dia bilang, Maria Magdalena pergi dan berkatakan kepada murid-murid bahwa apa? Aku telah melihat Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh Maria berkata begitu. Nah, sekian dari cerita ini. Nah, sekarang kita mau lihat ayat emasnya. Ayat emasnya ada di mana adik-adik? Di Yohanes 20 ayat 18a. Yang bunyinya bagaimana? Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Nah, jadi coba dibuka lagi Alkitabnya. Buka Yohanes 20 ayat 18a. Sudah ketemu semua? Nah, sudah ya kan? Yuk kita baca bareng-bareng. Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Maria Magdalena sangat bersuka cita. Karena tadinya sedih, putus asa, ternyata sekarang dia mempunyai cahaya sinar yang baru, yaitu apa? Sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Nah, seperti juga adik-adik tidak perlu bersedih karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, memelihara kita dan memberkati kita. Nah, adik-adik, Ibu mau memberi tugas untuk adik-adik, yaitu apa ini? Gambar salib. Nah, adik-adik pasti bisa lebih bagus dari ibu buatannya ibu. Nah, nanti adik-adik bikin buat semua dan ibu mau ngasih hadiah sama adik-adik. Coba Kak, hadiahnya apa dilihat? Nah, ini apa adik-adik? Ini adalah sandaran HP. Jadi nanti kalau adik-adik lihat ibadah sekolah minggu, nggak usah megangi pakai tangan. Nah, caranya gimana untuk dapat hadiah ini adik-adik? Caranya gimana? Caranya mudah adik-adik.
adik-adik buat gambar ini yang seperti ibu, bahkan bisa lebih bagus pada hari ini juga. Nanti kalau udah dibuat, adik-adik minta tolong mama sama papa difoto di WA sahabat GKI Pemalang. Nah, nanti dikirim ke sini, nanti ibu kasih hadiah hari minggu depannya ya. Waktunya cuma hari ini saja. Nanti kalau sudah hari ini sudah tidak bisa. Jadi adik-adik harus buat ini setelah ibadah ini selesai, langsung bikin gambar ini, difoto, dikirim ke WA sahabat GKI ya, Pemalang ya. Siap semua? Ya, jangan lupa ya, difoto bilang sama mama sama papa. Nah, sekarang kita mau persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan di sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, yuk kita berdoa dulu. Saya sebelumnya nyanyi 5 jari ya, jadi tahu ya semuanya. Yuk 5 jari saja ya. Jadinya 10 ya. Yuk 1, 2, 3. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10. Ku buat berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu
memberikan kami kekuatan dan sukacita, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita dan bangkit untuk memuliakan dan memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami juga datang membawa persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah ini, minggu ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan sukacita untuk hari-hari berikutnya, supaya kami bisa menjalani dengan penuh kegembiraan dan bersukacita selalu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri kita mau menyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh Luar Biasa ya. Yuk. Selesai, jangan lupa ya tugas yang dari ibu, yaitu apa? Adik-adik ibu ulangi lagi ya. Ya, bikin gambar salib ini nanti difoto, dikirimkan ke WA sahabat GKI Pemalang ya. Jangan lupa nanti ibu kasih hadiah ya. Dadah.